Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Kamis 23 Februari 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Alpheus Nena. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Salib dan Kita. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Mendengar kata salib, pasti di benak kita akan langsung tertuju pada simbol agama yang paling terkenal dari kekristenan. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, bagi umat yang percaya kepada Kristus, salib merupakan lambang persekutuan dengan Kristus dalam penderitaan dan kematian. Persekutuan ini akan terrealisasi dengan baik jika kita sebagai orang yang beriman mau menanggung dengan ikhlas dan berani salib kita masing-masing. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Yesus bahwa yang mau mengikuti Dia berarti mau memikul salibnya. Tentunya kita bertanya-tanya, salib yang seperti apa? Salib yang Yesus maksudkan dari kutipan Injil Lukas merujuk pada tanggung jawab kita terhadap suka duka dalam hidup kita. Setiap orang diajak untuk selalu menjalankan tugas dan perannya dalam kehidupan dan mengarahkannya menuju kebenaran yang diajarkan Yesus. Dan saya mengajak kita untuk melihat kenyataan sekarang ini, bahwa telah marak terjadi proses pengingkaran terhadap salib sebagai simbol persatuan dengan Kristus. Saya mengambil beberapa contoh. Misalnya, umat beriman yang dalam tanda kutip malas ke gereja dengan alasan yang dibuat-buat, atau yang rajin ke gereja tetapi ketika sampai di rumah langsung mewartakan keburukan orang lain, bukannya mewartakan kabar gembira. Atau dalam kisah percintaan anak muda, satu pihak hanya menuntut untuk dibelikan barang, tetapi tidak mau mengerti kalau pacarnya masih bergantung dari uang jajan sekolah yang diberikan oleh orang tua. Atau pasangan suami istri yang bertengkar lalu saling menceritakan keburukan satu sama lain di media sosial. Tanggung jawab atas salib-salib semacam ini ada kalanya tidak kita perhatikan dengan baik dan teliti. Ada kalanya pula hal-hal semacam ini yang menjerumuskan kita pada kemunduran sikap setia dalam menjawab syarat-syarat mengikuti Tuhan. Dalam mengikuti Tuhan tak ada yang mudah. Ia tidak menjanjikan kehidupan yang tanpa derita. Hidup dalam Tuhan bukan berarti hidup yang penuh derita, melainkan hidup yang sungguh-sungguh mempunyai gairah. Alasannya cuma satu, karena hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama mengakui diri dan berani mengambil komitmen untuk lebih bertanggung jawab terhadap salib kita masing-masing. Sikap yang selalu mencari alasan untuk tidak ke gereja, sikap yang selalu mewartakan keburukan orang lain dan pasangan, sikap selalu menuntut, dan masih banyak lagi
dapat kita hilangkan dari kehidupan dan keseharian kita. Sebab jika kita terlalu sibuk sampai lupa salib kita, maka Tuhan akan jadi pihak yang paling patah hati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.